Libur panjang lagi, arus lalu lintas di tol Cikampek arah Bandung padat. Polisi berlakukan kontraflow. Pejuang Hamas sergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Drama perseteruan terus berlanjut. Ridwan Kamil ajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah. Memasuki libur panjang tahun baru Islam sekaligus libur anak sekolah, lalu lintas di sejumlah lokasi padat. Warga menyerbu objek wisata di kawasan Puncak Bogor hingga Bandung, Jawa Barat. Lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Kendaraan mengular sejak di gerbang tol Ciawi menuju sejumlah objek wisata dan penginapan. Kemacetan pun terjadi di beberapa titik. Untuk mengurai kemacetan, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas. Di antaranya sistem ganjil genap, buka tutup jalur, dan one way atau satu arah. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat terpantau padat. Kepadatan terjadi di jalur dari arah menuju tol Cipali dan Cipularang. Banyak warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan dengan berlibur dan mudik ke sejumlah daerah. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju Cikatama mulai dari kilometer 55.200 hingga kilometer 65. Selain itu, arus lalu lintas di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat juga padat. Kepadatan mulai terjadi sejak Jumat pagi. Situasi ini terjadi akibat lonjakan arus kendaraan warga yang hendak berlibur ke Bandung dan sekitarnya. Kepadatan libur panjang peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah sekaligus libur anak sekolah ini diprediksi akan terjadi hingga Minggu malam. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Tol Cikampek sudah ada jurnalis iNews Rudi Setiawan di Tol Cikampek. Ya, selamat siang Rudi, apa kontraflow ke arah Bandung masih diberlakukan? Ya, Sabrina dan pemirsa, kami informasikan dan selamat siang untuk pada hari Jumat siang ini. Ya, dapat kami informasikan Sabrina untuk perkembangan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada Jumat pagi ini dan hingga saat ini mengalami kepadatan yang cukup signifikan. Artinya volume kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke gerbang tol Cikatama ataupun tol Cipularang mengalami volume kendaraan yang cukup padat. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau hari normal. Perlu diinformasikan untuk arus lalu lintas, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, di mana kendaraan pribadi ini merupakan untuk mereka banyak yang memanfaatkan libur panjang, yaitu 1 Muharram atau Tahun Baru 1447 Hijriah dan juga waktu libur panjang weekend, di mana arus lalu lintas di luar jalur tol Jakarta Cikampek ini, tepatnya saya berada di kilometer 55, pantauan kami saat ini kondisinya terpantau memang cukup padat dan ramai dan bahkan kadang-kadang tersendat. Artinya memang volume kendaraan ini karena tinggi volumenya kendaraan dapat mengalami kepadatan dan kadang-kadang tersendat. Dan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas memang sejak pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, polisi dari Polres Karawang, Jawa Barat dan Jasa Marga telah memperlakukan yaitu sistem kontraflow, yaitu di mana diberlakukan mulai dari kilometer 55 sampai kilometer 65, yaitu tahap pertama. Dan untuk saat ini kalau saya melihat persiapan dari pihak kepolisian Polres Karawang maupun Jasa Marga juga sudah memperpanjang kontraflow, di mana kontraflow itu mulai dari kilometer 55 sampai kilometer 47, karena memang volume kendaraan datangnya dari arah baik tol MBZ maupun tol Jakarta Cikampek yang
dari arah Jakarta menuju arah timur, yaitu yang tujuan ke gerbang tol Cikatama. Tentunya ini merupakan para kendaraan yang memanfaatkan untuk mudik panjang, yaitu ke arah tujuan mulai dari Jawa Tengah, yaitu mulai Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Dan mereka banyak memanfaatkan untuk mudik dan juga berliburan. Ya, perlu kami informasikan, memang kepadatan arus lalu lintas, ya Sabrina dan pemirsa, untuk di jalur tol ini bukan saja terjadi memang sejak pagi, tapi juga terjadi mulai daripada yaitu Kamis malam. Bahkan pada Kamis malam juga sempat terjadi kemacetan cukup panjang, di mana arus lalu lintas mulai dari kilometer 39 atau perbatasan Karawang Bekasi sampai tol Cipularang juga mengalami cukup kepadatan dan mengalami kemacetan. Dan sampai saat ini terbukti memang sampai terjadi volume kendaraan masih padat. Ya, perlu diketahui juga Sabrina, untuk libur panjang 1 Muharram 1147 Hijriah dan long weekend ini, pihak Jasa Marga telah memanfaatkan yaitu diskon 20%, yaitu diskon antara tol untuk Trans Jawa maupun tol Sumatera, ya, di mana memang ini diberlakukan bahkan juga di tol dalam kota. Ya, perlu kami informasikan di jalan tol lingkar dalam kota, untuk jalan tol kami informasikan bahwa kondisi semua akses jalan tol yang berada di dalam tol dalam kota maupun tol Jagorawi, dan kemudian juga mulai dari tol Sumatera yaitu mendapatkan diskon 20%, di mana yaitu mulai tanggal 27 Juni sampai tanggal 29 Juni dan berlaku sampai pukul 00 sampai pukul 24.00, yaitu tanggal 27 sampai tanggal 24, ya. Baik, terima kasih. Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Cikampek. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Kramat Jati mengalami kemacetan panjang. Inilah gambar udara yang beredar di media sosial saat sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis siang. Terlihat truk melintang menutupi ruas jalan dari arah Cawang menuju Kramat Jati. Peristiwa bermula ketika truk melaju dengan kecepatan tinggi, namun pengemudi yang diduga mengantuk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pagar pembatas jalan lalu terguling. Dia sampai bisa terguling itu sebelumnya nabrak apa, Pak? Saya nggak nabrak sih, masuk ke dalam orang ini deh. Karena kecapean ini. Mobil apa, Pak, itu, Pak? Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit laka lantas dari Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Tahun Baru Islam yang berdekatan dengan libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daob 1 Jakarta mencatat lonjakan jumlah penumpang. Mulai 19 hingga 30 Juni 2025, lebih dari 300.000 penumpang berangkat dari stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Masa liburan sekolah dan peringatan Tahun Baru Islam menjadi momen masyarakat berlibur ke kampung halaman. Akibatnya, kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta terjadi. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daob 1 Jakarta mencatat lonjakan jumlah penumpang di libur sekolah dan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Mulai 19 hingga 30 Juni 2025, sebanyak lebih dari 300.000 penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. KAI mencatat lonjakan tersebut berasal dari sejumlah stasiun utama seperti stasiun Pasar Senen yang menjadi penyumbang tertinggi sebanyak 170.644 penumpang.
Libur Tahun Baru Islam sekaligus libur sekolah, PT KAI Daob 2 Bandung juga menyediakan 125.176 tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Hingga saat ini 118.000 terjual. Selain itu, Daob 2 Bandung juga mengoperasikan 44 perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang. Mayoritas penumpang mengarah ke Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Penjualan tiket akan terus bertambah hingga mendekati puncak libur panjang sekolah pada esok hari. Pemirsa, hari ini libur panjang dimulai, lalu bagaimana keramaian di Pantai Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah di libur panjang Tahun Baru Islam hari ini? Kita tanyakan pada jurnalis iNews Indra Setiabudi di Pantai Ancol dan Amri Narida di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, kita ke Indra terlebih dahulu. Indra, apa pengunjung Pantai Ancol terus bertambah hingga siang ini? Juga pemirsa dapat kami informasikan memang tadi pagi kami membahas tentang lokasi pantauan Ancol. Namun kali ini kami mengajak Anda. Anda bisa saksikan Sabrina dari pagi hingga sampai saat ini Anda bisa saksikan di wahana Samudra Ancol ini ramai sekali oleh para pengunjung. Ini Anda bisa saksikan tidak ada space sama sekali untuk kekosongan. Yang mana ini animo masyarakat menikmati libur panjang dan juga Tahun Baru Islam ini dan juga memasuki libur sekolah untuk bagi anak sekolah. Dan kami informasikan memang di momen libur panjang ini dihabiskan masyarakat untuk mengajak anak si buah hatinya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitarnya. Salah satu juga Ancol, maupun juga di berbagai macam wahana di dalam Ancol ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini ataupun pertunjukan yang saat ini sedang dilakukan di Samudra Ancol, yang mana ini para pelatih ini sedang melakukan pertunjukan bersama lumba-lumba yang sangat cerdas sekali dan sangat ramah untuk anak-anak kecil pastinya. Dan memang wahana ini sekaligus untuk edukasi dan juga untuk anak-anak mengetahui hewan-hewan yang ramah dan juga hewan-hewan yang menarik dan bisa dinikmati untuk dilihat untuk anak-anak yang pastinya aman dan juga ramah begitu. Dan memang kalau di tempat ini menawarkan berbagai macam atraksi edukatif dan menghibur yang berfokus pada dunia satwa laut dan darat, Sabrina. Selain itu juga kalau kita bisa informasikan bahwa untuk terkait tiket ini skala reguler Samudra ini termasuk Ancol ini sudah hanya membayar Rp140.000. Anda bisa menikmati di area ataupun di Samudra Ancol ini untuk melihat berbagai macam wahana ataupun wisata edukatif yang bisa dinikmati oleh anak Anda. Dan perlu kami informasikan bahwa memang Samudra Ancol ini dibuka pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore hari nanti, yang mana bagi Anda yang masih bingung untuk memilih di momen libur panjang Anda, tempat Ancol ataupun di Samudra ini menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi dikarenakan sangat menarik dan sangat edukatif sekali begitu. Sekian, Sabrina dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Ya, selanjutnya kita ke Amri Narida di Taman Mini Indonesia Indah. Amrina, bagaimana suasana hari libur di sana? Ya, halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Ini benar sekali sudah mulai momen libur panjang akhir pekan dan juga libur sekolah. Ini kami sudah berada di TMII, salah satu tempat wisata yang populer di Jakarta. Nah, sekarang kami berada di Anjungan, Sulawesi Selatan, yang mana terlihat ada beberapa rumah-rumah adat khas Sulawesi Selatan yang menjadi ikon di TMII, karena di TMII ini ada banyak sekali rumah-rumah adat khas berbagai macam daerah. Nah, salah satunya adalah di Anjungan Sulawesi Selatan ini. Dan juga Sabrina dan juga pemirsa, yang menarik pada hari ini di TMII ada acara yakni bertajuk Kumpul Bocah. Nah, salah satu rangkaian acaranya ini adalah ada di sebelah kiri kami. Ini juru kamera kami, Irian Syahwayuda, akan menunjukkan ini lagi ada kegiatan kelas kerajinan tangan. Ini bisa dilihat bahwa sedang ada trainer yang membantu dan juga mengajari adik-adik kecil, adik-adik yang lucu-lucu ini untuk membuat kerajinan tangan, yaitu papercraft. Nah, ini ada adiknya yang dada-dada tadi, ini juga ada trainernya. Nah, kita coba untuk berbincang-bincang kali ya dengan Kakak Queen. Tadi kita udah kenalan ya, Kak ya. Oke, Kak Queen sebagai trainer mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak. Bisa mendekat sedikit. Ini tuh lagi ngajarin apa aja sih, Kak? Dan ini kayaknya menarik sekali gambar-gambarnya. Ini mungkin bisa dijelasin gambar apa, Kak?
Ya, ini pakaian tari Pakarena. Jadi Pakarena itu digunakan ditarikan dengan anggun dan juga lembut. Jadi tari Pakarena ini ditarikan untuk anak muda, khususnya perempuan. Jadi di sini kita lagi ngajarin adik-adiknya untuk menggunting secara yang benar dan juga menempel. Kemudian nanti hasilnya seperti hasilnya tadi seperti ini. Iya, hasilnya seperti ini nanti. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Dan kalau boleh tahu, ini sebenarnya apakah memang sengaja diadakan pas libur sekolah untuk wisata edukasi atau gimana sih, Kak? Iya, sengaja diadakan untuk mengisi luang waktu anak-anak sih, Kak. Oke, siap. Makasih Kak Kwi atas waktunya. Ini kita lihat-lihat dulu pemirsa. Ini adik-adiknya sedang mencoba untuk menggunting-gunting. Kita akan coba untuk berbincang dengan beberapa adik-adik di sini. Oh, enggak, nanti gak fokus. Oke, kalau enggak nanti nggak fokus. Oke. Nanti stres. Oke, nama kamu siapa? Boleh kenalan nggak? Nama kamu siapa? Brian. Oh, Brian. Brian, mau ngobrol nggak sama aku sebentar? Oke, sini mendekat sini, Brian. Brian, kalau boleh tahu gimana rasanya yang gunting-gunting, susah nggak? Susah sedikit. Susah sedikit. Tapi seru nggak ikut kelas-kelas gunting-gunting kayak gini sama teman-teman? Ya, sampai nembus 1/1 juta. Oke, kayak gitu. Brian, kalau tadi sebelum kesini udah jalan-jalan kemana aja kalau boleh tahu? Udah lihat-lihat belum TMI? Udah keliling-keliling? Udah. Oke, kalau gitu. Saya hai ke kamera, dadah-dadah dulu. Dadah-dadah, siap. Nah, Sabrina dan juga pemirsa, tadi kita bisa lihat bahwa adik-adik sini fokus sekali untuk menggunting-gunting karena mereka nanti akan membuat karya tangan yang tentunya bagi orang tua ini juga penting sekali, Sabrina dan juga pemirsa, karena bisa menjadi wisata edukasi bagi anak-anak untuk juga meningkatkan motorik mereka. Dan juga Sabrina, selain kelas kerajinan tangan ini, pada hari ini di TMI ini nanti masih akan ada banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan, kelas-kelas lainnya, dan juga akan ada banyak sekali agenda-agenda yang merupakan rangkaian dari Kumpul Bocah. Akan ada konser musik, lalu juga akan ada bazar, dan tentunya bagi pemirsa yang ingin mengikuti ini bisa langsung datang saja ke TMI dan tiketnya bisa dibeli online ataupun juga offline. Kembali ke Anda, Sabrina. Baik, terima kasih atas laporannya Indra Setiabudi di Ancol dan Amrina Rida di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali kawan-kawan dan jaga kesehatan. Pemirsa, pejuang Hamas sergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews.